Assalamualaikum anak-anak yang solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustazah Dian di sini. Sebelum Ustazah memulai pembelajaran hari ini, ayo silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku paket dan buku tulisnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia akan belajar kosakata dan maknanya, kemudian menulis kalimat, dan yang terakhir adalah membuat cerita berdasarkan gambar. Anak-anak, di sini Ustazah memiliki sebuah teks cerita ya. Silahkan dibuka, ini ada di halaman 58 di buku paket tematik kalian. Nah, di sini ada cerita Nina dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Nina satu kelompok dengan Mary dan Deli. Deli mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu pukul 9 pagi. Namun Mary tidak setuju karena harus beribadah ke gereja. Akhirnya kelompok Nina sepakat untuk mengerjakan tugas setelah Mary pulang dari gereja. Nina dan teman-teman menghormati Mary. Mereka tidak mengganggu waktu ibadah Mary. Mereka saling bertoleransi. Anak-anak, dari teks yang Ustazah sudah bacakan tadi, nah, apa saja kata-kata yang belum kalian pahami dari bacaan tersebut? Kemudian, carilah arti kata tersebut. Dan ketika sudah mencari artinya, kemudian tulislah kalimat sederhana dari kata tersebut. Ayo, jika masih belum memahami, silahkan dibuka kembali halaman 58 ya. Dan jangan lupa sambil dibaca. Ini dia kata atau kosakata yang sekiranya belum kalian pahami pada bacaan halaman 58 ya. Yang pertama adalah kata sepakat. Memiliki arti setuju, sependapat. Kosakata yang kedua adalah menghormati. Memiliki arti menghargai dan menjunjung tinggi. Kosakata yang ketiga adalah ibadah. Memiliki arti ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kosakata yang keempat adalah toleransi. Memiliki arti sikap atau sifat saling menghormati. Dan kosakata yang terakhir adalah gereja. Memiliki arti tempat ibadah umat Kristen. Ini kosakata yang Ustazah temukan ya anak-anak. Mungkin masih ada kosakata lain yang belum kalian pahami. Silahkan ditulis, kemudian dicari artinya dengan menggunakan kamus. Anak-anak, setelah kalian tadi mencari kosakata yang ada di dalam teks, kemudian mencari arti kosakatanya di dalam kamus, selanjutnya adalah silahkan membuat kalimat dari kata yang dicari artinya tadi ya. Yang pertama adalah kata sepakat. Di sini Ustazah memiliki contoh jika membuat kalimat dengan kata sepakat. Kalian boleh membuat kalimat lain, tidak harus seperti yang Ustazah berikan ini. Saya sepakat mengerjakan PH hari ini. Kemudian kata yang kedua adalah menghormati. Nina dan Mary saling menghormati walaupun berbeda agama. Kata yang ketiga adalah ibadah. Tempat ibadah umat muslim di masjid. Kata yang keempat adalah toleransi. Toleransi antar umat beragama dapat menciptakan kerukunan. Dan kata yang terakhir adalah gereja. Mary beribadah di gereja pada hari Minggu. Perhatikan ketika membuat kalimat, perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang kalian gunakan ketika membuat kalimat. Selanjutnya, kita akan belajar membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, perhatikan anak-anak, di sini Ustazah memiliki sebuah gambar.
Nah, ayo bagaimana ya kira-kira cerita yang cocok berdasarkan gambar tersebut? Nah, ini adalah ceritanya. Mungkin kalian bisa membuat cerita yang lain, tidak harus sama dengan ustadzah ya. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali, sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Edo menyapu halaman. Udin mencabuti rumput. Lani membuang sampah pada tempatnya. Siti membawa karung yang berisi sampah. Mereka senang melakukan kerja bakti. Ini ya, ustadzah membuat ceritanya seperti ini. Kalian boleh membuat cerita yang lain, asalkan ceritanya tersebut itu sesuai dengan gambar. Nah, di sini ustadzah memiliki tantangan lagi untuk kalian. Urutkan gambar dengan menuliskan angka. Di sini ustadzah memiliki 4 gambar. Nah, urutan mana dulu ya kira-kira yang bisa dibuat untuk menulis cerita? Kita lihat anak-anak, ayo silahkan dijawab. Nah, benar sekali. Yang nomor 1 adalah bermain ya ini. Perhatikan. Kemudian setelah ini, mana ya yang nomor 2? Ini dia yang nomor 2 urutannya. Selanjutnya yang nomor 3, yang mana ya? Ini dia yang nomor 3. Dan yang terakhir tentunya adalah, nah ini ya urutannya. Silahkan diperhatikan. Dari urutan gambar tersebut, kemudian ustadzah ingin membuat cerita anak-anak. Tentunya ceritanya itu sesuai dengan gambar yang sudah diurutkan. Nah, di sini ceritanya. Dayu bermain rounders bersama teman-temannya. Dayu jatuh sambil memegangi lututnya. Siti membawa Dayu ke ruang UKS. Dayu berada di UKS. Luka Dayu segera diobati. Perhatikan anak-anak, berarti kalian di sini melakukan 2 kegiatan ya. Yang pertama adalah mengurutkan gambar dengan menuliskan angka. Kemudian dari gambar yang sudah urut tadi dibuat ke dalam cerita. Perhatikan huruf kapital dan tanda bacanya. Setelah belajar mengurutkan cerita berdasarkan gambar, selanjutnya ustadzah akan menjelaskan tentang denah. Sebelumnya ini sudah pernah kalian pelajari ya di subtema sebelumnya. Nah, di sini perhatikan anak-anak, letak rumah Lani pada denah berikut. Perhatikan arah mata anginnya juga. Nah, di sini ustadzah memiliki cerita berdasarkan denah tersebut. Bel pulang sekolah berbunyi. Nina dan teman-teman mengantar Lani pulang. Dari sekolah, mereka berjalan ke arah barat melalui jalan Kenanga. Lalu belok ke selatan atau ke kiri di jalan Mawar. Rumah Lani tepat di samping atau selatan masjid. Perhatikan anak-anak, cerita ini ustadzah buat sesuai dengan letak rumah Lani pada denah tersebut. Sekarang ayo mengamati ya. Perhatikan letak rumah Deli pada denah berikut. Nah, denahnya sama seperti denah sebelumnya, tetapi perintahnya berbeda anak-anak. Jika tadi itu adalah letak rumah Lani, sekarang memperhatikan letak rumah Deli ya pada denah berikut. Nah, ayo tuliskan petunjuk jalan dari rumah Lani menuju ke rumah Deli. Bagaimana jawabannya yang tepat ini? Berikut ini jawabannya. Dari rumah Lani, Deli berjalan ke arah utara. Kemudian belok ke kanan atau ke timur menuju jalan Kenanga. Setelah itu belok ke kanan atau ke selatan menuju jalan Kamboja. Rumah Deli menghadap ke timur.
Anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang kosakata dan maknanya, kemudian disambung dengan mengurutkan gambar, kemudian membuat cerita, dan terakhir adalah mengidentifikasi denah. Sekarang Ustadzah memiliki tantangan untuk kalian. Silahkan dikerjakan latihan soal yang ada di buku paket. Yang pertama adalah halaman 58. Yang kedua adalah halaman 69 nomor 1, yang ketiga halaman 77, dan yang terakhir adalah halaman 82 nomor 1. Anak-anak, jika kalian merasa kesulitan, silahkan diputar kembali video ini atau boleh bertanya kepada ayah dan bunda ya. Terima kasih, hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga kita masih bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.